Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan kawan-kawan dari kelompok 1, yakni yang terdiri dari anggota yang pertama Wan Fitri Anggria, kedua Fitra Rahmansyah, ketiga Retno Werdiningsih, keempat Lia Rizky Anissa, 5 Dewi Sekar Aringgi, 6 Septi Wayuningsih, 7 Diki Zulkarnain. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang kami bahas yakni bab 12 dengan materi siklus pendapatan, penjualan dan penerimaan kas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan atau revenue cycle adalah aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Selanjutnya, siklus pendapatan. Siklus ini dicatat menjadi 4 aktivitas kejadian ekonomi. Yang pertama, penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan-pelanggan dengan menggunakan aplikasi pengelolaan pesanan. Yang kedua, pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan-pelanggan dicatat menggunakan dengan sistem aplikasi pengiriman. Yang ketiga, penagihan kepada pelanggan-pelanggan dengan menggunakan sistem aplikasi penagihan. Dan yang keempat, penerimaan kas dari pembeli, baik dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang, dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penerimaan kas. Selanjutnya, tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama dan yang paling utama pada siklus ini yakni menyediakan produk yang tepat. Ada proses siklus pendapatan yaitu pelanggan, pesanan, internet, tenaga penjual, laptop portabel, departemen penjualan, telepon, sistem memverifikasi, pegawai gudang dan pengirim, data, informasi, program faktur, faktur kertas atau elektronik, bank dan file. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya pengendalian integritas proses data. Yang kedua, pembatasan akses ke data induk. Yang ketiga, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua ada pengungkapan yang tidak otorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya itu ada pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga ada kehilangan atau penghancuran data. Pengendaliannya itu backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman keempat yaitu kinerja buruk. Pengendaliannya yaitu laporan manajerial. Selanjutnya ada 4 aktivitas dasar siklus pendapatan, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Selanjutnya ada proses entry pesanan penjualan mencakup 4 tahap, yaitu tahap pertama mengambil pesanan dari pelanggan, tahap kedua memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, yang ketiga memeriksa ketersediaan persediaan, dan terakhir merespon permintaan pelanggan. Selanjutnya memenuhi pesanan. Yang pertama, bagian pergudangan. Tidak dapat bertindak tanpa otorisasi dari bagian pesanan penjualan. Yang kedua, personal pergudangan mengambil barang atau mencatat setiap stok keluar atau permasalahan lain dalam slip pengambilan dan memindahkan barang ke area pengiriman. Yang ketiga, jika perlu dokumen salinan pesanan dibuat untuk jenis stok keluar. Yang keempat, buku besar pembantu persediaan gudang selalu memperbarui untuk mencerminkan barang yang keluar dari persediaan. Kita masuk pada entry pesanan penjualan, yaitu mengambil pesanan pelanggan.
Dalam data pesanan pelanggan tersebut, biasanya dicatat sebuah dokumen pesanan penjualan. Di masa lalu, organisasi biasanya menggunakan suatu dokumen. Namun pada saat ini, organisasi menggunakan dokumen pesanan penjualan atau sering kita sebut dengan sales order. Lalu, di dalam mengambil pesanan pelanggan, kita terdapat suatu proses, yaitu di masa lalu pesanan pelanggan biasanya dimasukkan oleh sistem oleh para pegawai. Organisasi biasanya semakin menggunakan teknologi. Pada saat ini, sebuah organisasi biasanya menggunakan suatu formulir dari sebuah situs perusahaan yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau ED. Nah, di dalam mengambil pesanan pelanggan, terdapat ancaman dan juga pengendalian. Kita masuk ancaman yang pertama, yaitu pengendalian ancaman seperti pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Dan kita bisa kendalikan dengan pengendalian edit entry data, pembatasan akses ke data induk. Yang kedua, kita terdapat ancaman pesanan yang tidak valid. Dapat kita kendalikan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Lalu, di dalam entry pesanan penjualan juga terdapat suatu persetujuan kredit, yakni sebagian besar penjualan bisnis itu biasanya selalu dilakukan dengan cara kredit. Oleh karena itu, ancaman siklus pendapatannya juga memungkinkan pembuatan penjualan yang menjadi tidak tertagih di kemudian hari. Lalu, di dalam persetujuan kredit, kita juga memiliki ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, yaitu piutang yang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih tersebut dapat kita kendalikan dengan batas kredit, lalu otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan. Lalu yang ketiga adalah pelunasan piutang. Ancaman dalam mengambil dan mengepak pesanan dapat berupa: yang pertama, memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Yang kedua, pencurian persediaan. Ancaman dalam merespon permintaan pelanggan dapat berupa kehilangan pelanggan. Sedangkan cara pengendaliannya dapat menggunakan sistem CRM, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan. Pengendalian yang dapat dilakukan dari ancaman memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah berupa penggunaan teknologi kode barang atau bisa juga melakukan rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Selanjutnya, entry pesanan penjualan dalam mengecek ketersediaan persediaan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga harus mengetahui apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, sehingga pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Ancaman dalam mengecek ketersediaan persediaan dapat berupa kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Sedangkan pengendaliannya dapat berupa penggunaan sistem pengendalian perpetual atau melakukan perhitungan fisik secara periodik, juga dapat melakukan prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Sedangkan pengendalian yang dapat dilakukan atas ancaman pencurian persediaan dapat berupa pembatasan akses fisik ke persediaan atau melakukan dokumentasi seluruh transfer persediaan, bisa juga menggunakan perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Selanjutnya, aktivitas siklus pendapatan, yaitu pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Yang kedua, mengirimkan pesanan tersebut. Dalam merespon permintaan pelanggan, respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut sistem manajemen hubungan pelanggan atau bagian personal pengiriman, yaitu mengarsipkan not pengiriman untuk memberitahu bahwa barang telah dikirimkan.
slide pengapakan dimasukkan ke dalam kemasan barang. Salinan not pengiriman dikirim kepada bagian penagihan. Ancaman dan pengendalian mengirim pesanan, yaitu ancamannya kesalahan pengiriman. Cara pengendalian dari kesalahan pengiriman ini ada 4. Yang pertama, rekonsiliasi dokumen pengirim dengan pesanan penjualan, daftar pemilihan dan slide pengapakan. Yang kedua, menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan. Yang ketiga, entry data melalui pemindai kode barang dan RFID. Yang keempat, pengendalian edit entry data jika dimasukkan ke terminal. Yang terakhir, konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman duplikat. Aktivitas siklus pendapatan penagihan, yaitu aktivitas ini meliputi 2 tugas terpisah, tetapi terkait erat penagihan faktur dan memperbaharui piutang yang dijalankan oleh 2 unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Penagihan faktur, yaitu penagihan yang akurat dan tepat waktu. Aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Ancaman dan pengendalian penagihan faktur. Ancamannya yaitu ada 2. Yang pertama, kegagalan untuk menagih. Cara pengendaliannya, pemisahan fungsi penagihan dari pengiriman. Yang kedua, rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan dan dokumen pengiriman. Yang kedua, ancamannya yaitu kesalahan penagihan. Cara pengendaliannya, konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Yang kedua, pembatasan data akses ke data induk harga. Yang ketiga, pengendalian edit entry data. Yang terakhir, rekonsiliasi dokumen pengiriman untuk pesanan penjualan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya. Penagihan pemeliharaan piutang. Terdapat 2 cara dasar untuk memelihara piutang. Yang pertama, metode faktur terbuka menggunakan nota pengiriman uang. Dan yang kedua, metode saldo maju menggunakan laporan bulanan. Ancaman dan pengendalian penagihan pemeliharaan piutang. Ada 2 ancaman, yaitu yang pertama, kesalahan posting dalam piutang. Cara pengendaliannya, yang pertama, pengendalian entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan, dan yang terakhir, rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Ancaman yang kedua yaitu memo kredit yang tidak akurat dan tidak valid. Cara pengendaliannya, yang pertama, pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Dan yang kedua, konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Aktivitas siklus pendapatan penerimaan kas ada 4. Yang pertama, personal mailroom menggunakan daftar pengiriman uang atau bisa disebut dengan remote deposit capture. Yang kedua, peti uang menggunakan peti uang elektronik. Yang ketiga, electronic funds transfer menggunakan automated clearing house. Dan yang terakhir, yang keempat, financial electronic data interchange. Selanjutnya yaitu ancaman aktivitas dan pengendalian siklus pendapatan penerimaan kas. Ancaman yang pertama yaitu pencurian kas. Cara pengendaliannya yang pertama yaitu pemisahan tugas. Orang yang menangani pembayaran pada pelanggan seharusnya
tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan, tidak membuat atau mengotorisasi memo kredit, dan tidak merekonsiliasi rekening bank. Lalu pengendalian yang kedua yaitu penggunaan EFT, VD, dan logbook untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Pengendalian selanjutnya yaitu mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIK untuk menerima pembayaran EFT dan VD dari para pelanggan. Selanjutnya pengendaliannya yaitu segera setelah membuka surat membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Lalu persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Kemudian memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. Kemudian penggunaan mesin kasir dan setoran harian dari seluruh. Selanjutnya ancaman yang kedua yaitu masalah arus kas. Cara pengendaliannya yang pertama yaitu pengaturan PT ulang, EFT atau kartu kredit. Kemudian diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. Yang terakhir yaitu anggaran arus kas. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.